Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga apapun yang diinginkannya semoga segera tercapai. Yang belum mendapat jodoh terutama semoga segera mendapat jodoh. Jomblo itu tidak enak ya, apalagi penulis jomblo. Wah, penulis jomblo itu kayak apa ya? Dia nulis tentang cinta, tentang pacaran, tapi dia sendiri belum pernah merasakan pacarnya. Gimana mau bisa merasakannya ya? Oke, kita lupakan dulu masalah jomblonya. Sekarang kita bahas writer block yang sering dialami oleh penulis ya. Tidak terkecuali, termasuk saya pun pernah mengalami kondisi di mana writer block. Pertama, apa itu writer block? Writer block itu kondisi di mana ketika kita sedang asik menulis, lalu tiba-tiba blank, kita tidak bisa melanjutkan tulisan tersebut. Kita bahkan tidak tahu harus melanjutkan dengan apa tulisan kita itu. Jadi ya hilang saja gitu, kita seolah-olah benar-benar bingung, benar-benar tidak tahu harus melanjutkan kemana naskah yang sedang kita garap. Itulah namanya writer block. Nah, writer block itu ada beberapa sebab, teman-teman. Jadi sebabnya apa, lalu cara menanganinya gimana, itu berbeda-beda ya, tergantung sebab dari writer block itu. Yang pertama, writer block bisa terjadi karena kita kelelahan ya. Karena kita lelah, mungkin kita seharian sudah bekerja ya, mungkin ada teman-teman yang bekerja menjadi guru misalnya, menjadi seorang karyawan misalnya. Tentu saja dari pagi sampai sore itu bekerja itu membutuhkan energi, mengeluarkan energi yang cukup banyak ya. Lalu ketika kita menulis, ketika kita sedang semangat-semangatnya, tapi tubuh kita tidak mengizinkan kita, tubuh kita tidak merestui kita untuk terus menulis, lalu blank, otak kita pun butuh istirahat. Itu namanya writer block yang disebabkan oleh kelelahan. Cara mengatasinya gimana? Ya harus istirahat ya. Istirahat itu bisa dengan tidur sejenak, atau bisa kalau mungkin naskahnya memang terburu-buru untuk segera ditulis, saya biasanya mandi. Meskipun malam-malam saya mandi, ketika mandi tubuh otomatis menjadi segar kembali, otak kita pun menjadi segar kembali, lalu ide-ide itu datang kembali ya, gitu. Yang penting itu ketika kita lelah ya, jangan terlalu memaksakan, karena itu akan membuat ide kita tersendat-sendat ya. Tulisan itu jika dipaksakan tidak akan hidup, akan garing ya, tidak ada rasa ya. Kita bisa saja melanjutkan menulis dalam kondisi kelelahan, bisa, jika dipaksakan pasti bisa. Tapi efeknya tulisan kita, karya kita, novel kita tidak akan mempunyai nyawa, karena kita nantinya terlalu merekayasa kalimat demi kalimat ya. Jadi saran saya, jika teman-teman dalam kondisi lelah, sebaiknya istirahat dulu barang sejam atau 2 jam, dan istirahat yang paling baik adalah tidur ya. Tapi jika teman-teman mungkin karena terburu-buru dikejar deadline ya, mungkin bisa menyegarkan tubuh kembali, baik dengan mandi ataupun dengan ngopi-ngopi, nonton apa kayak. Yang penting tubuh kita menjadi segar dulu, otak kita menjadi fresh, lalu lanjutkanlah menulis. Insya Allah ide-ide itu akan datang kembali, tulisan kita akan kembali mengalir ya, jangan dipaksakan. Nah, lalu penyebab writer block yang selanjutnya atau yang kedua bisa disebabkan karena kita tidak menguasai materi yang sedang kita tulis ya. Misalnya kita sedang menulis novel, meskipun cerita fiksi misalnya, tapi kita sedang menggambarkan sebuah persidangan, di mana dalam sebuah persidangan itu adalah ada hakim, ada pengacara, ada jaksa,
dengan gaya bahasa yang khusus, ya, seperti di persidangan pada layaknya. Tapi kita belum pernah atau kita tidak tahu bagaimana sebuah persidangan itu berjalan dengan natural. Nah, itu bisa jadi menyebabkan datangnya writer block, karena kita bingung bagaimana ucapan seorang hakim ketika bertanya kepada saksi misalnya, bagaimana seorang saksi menjawab pertanyaan hakim misalnya. Itu karena kita tidak menguasai materi, maka akan terjadilah writer block. Ya. Cara menanganinya gimana? Cara menanganinya adalah dengan kita mencari referensi soal materi tersebut dengan materi yang berhubungan dengan naskah yang sedang kita kerjakan tersebut, ya. Tapi itu prosesnya akan menjadi lama, naskah kita akan semakin lama terselesaikan karena sambil menulis kita pun harus mencari referensi. Itu akan prosesnya akan lama. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang ikut kelas nulis kepada saya atau yang khusus ikut privat menulis kepada saya selalu menyarankan bahwa apapun yang kamu paham, apapun yang sudah kamu benar-benar memahami tentang cerita tersebut, itulah yang harus diungkapkan, itulah yang harus ditulis. Jangan menulis di luar kemampuan wawasan kita. Karena bukannya saya mengharamkan, bukannya saya melarang, ya, tapi untuk proses cepat menulis, tulislah apa yang sudah kita pahami, apa yang benar-benar sudah ada dalam kepala kita, ya. Misalnya lagi, seorang penulis ingin menulis karena sedang tren misalnya, ya, naskah Koreaan atau naskah pelakor atau naskah di Jepangan kayak gitu. Karena sedang tren seperti itu, maka dia ingin menulis seperti itu. Otomatis dia harus mengumpulkan data-data dulu tentang Korea misalnya, tentang Jepang misalnya. Harus benar-benar dicerna dulu bagaimana budaya di Korea, bagaimana pergaulan di Korea, bagaimana baju seragamnya orang Korea, bagaimana karakter-karakter orang Korea. Harus benar-benar dipahami dulu. Nah, itu membutuhkan waktu. Sedangkan kadang-kadang dunia penerbitan buku itu yang tren itu berubah-ubah. Bulan ini bisa saja tren novel-novel Korea, tapi 3 bulan mendatang bisa jadi tren berganti menjadi genre horor, bisa jadi. Dan karena kita terlalu sibuk mengumpulkan materi tentang materi kekoreaan misalnya, ternyata pas naskahnya sudah selesai, tren sudah berganti, maka gagallah naskah kita, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk agar tidak terjadi writer block dengan yang kedua ini, tulislah apa yang benar-benar sudah teman-teman pahami agar proses menulis itu lancar dari awal sampai akhir, ya. Nah, begitu teman-teman. Lalu apalagi penyebab writer block yang selanjutnya? Writer block juga bisa datang ketika kita jenuh, bosan dengan sebuah tema. Yang ini bukan karena kita tidak mengetahui, bukan kita tidak memahami tema tersebut, tapi kita bosan menulis itu-itu saja isinya, ya. Misalnya saya pernah mengalami di mana kondisi sedang enak menulis, lalu tiba-tiba mood saya hilang, rasa saya terhadap naskah yang sedang dikerjakan hilang. Karena apa? Karena saya merasa bosan. Sudah 3 buku nulis yang begitu saja. Saya bosan dulu di naskah non-fiksi, ya. Terus saja bicara hijrah, terus saja bicara tentang mencari rezeki. Saya bosan, lalu saya stuck, saya berhenti. Saya malas sekali melanjutkan naskah tersebut. Padahal naskah tersebut sampai sekarang naskah tersebut masih ada di file saya. Baru sudah 70 halaman. Padahal tinggal sedikit lagi kalau saya mungkin nanti hilang jenuh terhadap naskah-naskah bergenre seperti itu, mungkin saya akan melanjutkannya. Tapi karena saya
kebosanan itu sudah mencapai titik paling tinggi, maka saya malas sekali mengerjakan naskah tersebut, melanjutkan naskah tersebut. Saya ingin sedikit, atau saya ingin mengubah tulisan saya dengan yang lebih asik, yang lebih natural, dan terutama yang lebih bisa mewakili apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Nah, begitu ya. Jadi ada yang pernah saya baca di satu artikel atau satu status yang lewat, cara mengatasi writer block itu dengan jalan-jalan, dengan refreshing, itu bisa saja. Tapi ingat, kita sebagai penulis ya harus benar-benar menguasai waktu. Jika kita refreshing, kita jalan-jalan, habislah waktu untuk menulis. Dan belum tentu setelah jalan-jalan, setelah refreshing, belum tentu kita benar-benar fresh. Sebab setelah refreshing bisa jadi duit habis, lalu kita stres mikirin dari mana dapat duit lagi. Ya bisa jadi kan yang seperti itu. Makanya sebagai penulis yang notabene bekerja dengan pikiran, maka yang harus diolah itu ya pikiran ya, dan hati. Kita harus bijaksana, kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Jika dengan tidur kondisi kita sudah bisa fresh, ya sudah. Jadi writer block itu bisa dialami siapa saja, baik penulis pemula atau penulis pemuli. Maksud saya senior ya, senior yang sudah mengaku senior pasti pernah mengalami writer block. Bahkan di setiap naskah mungkin yang dikerjakan, writer block itu selalu ada. Hanya saja mereka yang sudah berpengalaman, sudah memiliki jam terbang tinggi dalam menulis, writer block itu tidak serta-merta membuat mereka berhenti menulis, tapi mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya karena mereka tahu sebab writer block itu. Jadi writer block itu sebabnya berbeda-beda, dan cara penyelesaian pun, cara menanganinya pun berbeda-beda pula, tidak sama ya. Jika writer block dengan kekurangan materi, jika writer block disebabkan oleh kita tidak memahami materi, lalu kita mengatasinya dengan cara jalan-jalan, pulang jalan-jalan pun tetap akan bingung ya, karena kita bukanlah otak, tapi kita memang kekurangan otak, bukan kekurangan otak, kekurangan wawasan dalam otak kita. Jadi harus tepat ya, jangan sampai salah kaprah. Jika writer block itu karena kelelahan ya kita tidak usah membaca, kita tidak usah mencari materi, kita cukup istirahat 1 jam 2 jam, lalu ya udah ya, sudah tubuh segar lagi, pikiran kita fresh lagi, lanjutkan menulis begitu ya. Lalu ya gitulah pokoknya ya, sudah saya bahas semuanya. Writer block itu bisa dialami siapa saja, baik penulis yang pemula ataupun penulis yang sudah mengaku senior. Pasti mengalami atau pasti pernah mengalami writer block. Hanya saja mereka yang sudah mempunyai jam terbang tinggi, ketika mengalami writer block, mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi tidak ribut lagi, tidak lebay lagi di media sosial bahwa aduh lagi enak-enak nulis tiba-tiba bingung. Mereka tidak begitu ya. Jadi mengalami writer block sebabnya ini, cara mengatasinya begini, mereka sudah tahu itu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk yang sedang mengerjakan sebuah naskah ya. Semoga naskah-naskahnya berakhir dengan ending yang memuaskan, dengan kualitas yang bagus, dan insya Allah akan terbit dan terjual dalam jumlah yang banyak ya. Kita saling mendoakan saja. Saya pun berharap teman-teman mendoakan saya supaya saya terus bisa kreatif, saya terus bisa berbagi dengan teman-teman semua di bidang kepenulisan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.